Baru Golo. Saya juga tidak tahu dulu kenapa baru Golo, tapi mungkin karena gua agak tinggi ya, hingga baru Golo. Kalau gitu baru apa Vairno. Baik, Ndema CKN, keluarga besar yang saya cintai. Sesungguhnya malam hari ini sungguh sangat berbahagia dan saya merasa senang karena sejak didengungkannya proses pilkades yang hendak dijalankan pada tanggal 29 September mendatang, baru hari ini saya tampil dan ada bersama keluarga besar di sini, sehingga proses yang sudah lewat kurang lebih hampir sudah 2 bulan mengata jawana sepisan be ngo lejong legan, tapi mungkin ini waktu yang tepat dan pas. Sepakat deh? Sepakat. Aite sua bulan rolo napa nice kid. Bapak Ibu, keluarga besar yang saya cintai, orang bilang bahwa pesta demokrasi adalah pesta di mana rakyat menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati tanpa paksaan, apalagi intimidasi atau tekanan dari siapapun. Itu berarti bahwa kedaulatan ada di tangan nurani masing-masing. Saya bangga dan merasa senang bahwa Ndema ACKN yang ada di sini tentu dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga pada malam hari ini mengundang dan mengajak saya untuk hadir di tengah Bapak Ibu di tempat ini. Sepakat? Atau undang litek itu? Sepakat deh? Tentu menggo dasar karena undang, karena ada kerinduan. Ada kerinduan dari Bapak Ibu keluarga besar untuk bertatap muka langsung dengan sang calon pemimpin, karena pemimpin sesungguhnya dia harus ada bersama rakyat. Pemimpin yang sesungguhnya dia harus menyadari sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi penderitaan rakyat, sehingga pemimpin hadir untuk mencari solusi dan memecahkan persoalan yang dialami oleh masyarakat. Ndema ACKN yang saya cintai, 6 tahun berlalu saya sudah menjalankan tugas sebagai kepala desa, sehingga Jong ketua tim relawan moga incumbent bahasa keren atau gue nggak dingin kulitnya Jong incumbent kota komedano Jong bekas atau mantan, tapi Jong nggak incumbent. Incumbent artinya kepala desa yang pernah menjabat dan mau mencalonkan lagi, atau pemimpin yang pernah menjalankan tugas dan mau mencalonkan lagi. Jangan nggak incumbent. Tentu ngomong incumbent karena pemimpin yang sudah menjalankan tugas kurang lebih 6 tahun ini, dia sudah berbuat sesuatu untuk rakyat, sehingga biro boga isendema bintagaku kudu sama layak cuma c bergolong. Tentu karena begitu banyak harapan, begitu banyak kerinduan yang mau dititipkan kembali kepada saya selaku calon kepala desa,
supaya harus berbuat lebih baik lagi dari kondisi yang ada sekarang. Sehingga jangan nggak lanjutkan. Sepakat deh, lanjutkan. Kurang lebih 6 tahun saya menjalankan tugas sebagai kepala desa, dan begitu banyak program yang sudah saya lakukan selama 6 tahun ini. Sehingga pikir laku mungkin dusun yang paling diistimewakan semasa saya menjabat sebagai kepala desa adalah dusun D ini. Coba lihat dulu nih. Dari segi pembangunan visi, oleh dusun Dego, yaitu pengaspalan dari Gang Vales Anggur sampai dengan Makwesbas, itu Lapen, itu masa jabatannya saya. Sudah itu telepon Gang Pastep sampai dengan Maselbeo, itu telepon lengkap dengan deker. Sudah itu yang berikut buka gang baru yang dijalankan tahun kemarin, kurang lebih 1,2 kilo Sale Utarana Tambago Musimayo. Ketimbang dari dusun lain, apalagi kalau umpamanya 2023 ini Desa Kakor menjadi mekar, sehingga ngono daku berkaitan dengan program yang masih menunggak atau yang tertunda, itu lanjut no. Sudah itu saya melihat bahwa pengembangan perumahan yang ada di wilayah dusun D ini sangat besar, sehingga tondol-tondol tahu. Karena itu pemerintah hadir untuk memberikan solusi, yaitu dengan membuka gang, sehingga tondol-tondol tahu itu dianggap moga. Buatlah rumah di tempat-tempat yang sudah dibuka akses jalannya, sehingga dalam waktu musuh gak daun pelemaru kan. Dan itulah fungsi kehadiran seorang pemimpin, yaitu memberi solusi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga bukan tidak mungkin gang yang barusan dibuka tahun 2020 kemarin yang ada itu, sehingga 2023 mendatang atau ke 2024 nanti kita telepon. Kalau saja ITB sepakat untuk kembali memilih saya menjadi pemimpin periode berikutnya. Sepakat? Ndema ASEKN yang saya cintai, ada program-program tambahan lain, di mana di dalam rencana pembangunan 5 tahun yang saya buat di 2017 itu yang masih tertunda, yaitu membuka akses jalan dari perbatasan Desa Lalong sampai dengan Desa Waimose. Itu kita pending, dasarnya karena kemampuan keuangan desa terbatas, dan itu sudah dimuat dalam RPJMdes, sehingga kalau diperkenankan untuk kembali terpilih, tema pandai kalau RPJM desa imanya tinggal jalankan saja, sehingga pas sampai jauh nggak lanjutkan. Sudah itu berkaitan dengan program-program lain, saya pikir ini hal yang sangat sensitif sekali, karena pertama ngomong bagaimana seorang pemimpin memberi rasa aman terhadap lingkungannya, terhadap wilayahnya, terutama ngomong tentang penertiban ternak. Sehingga saya merasa bangga dan berterima kasih, hampir Uma Sot Parlemen Baru
mengetahui, apalagi ya muku. Saya pikir tidak ada satu keluarga pun yang tidak menanam pisang. Bahkan sampai menjual pisangnya itu sampai ratusan pohon. Omenggo kole nagete kole mengabari ya muku. Dasar karena ngode kan. Aite mga kamar titik kesi, ko pola kesi, ko kabe abang, ko kabe basi. Roga asal ada kemauan, free. Saya pikir bahwa keluarga besar sudah melakukan itu. Memang tak masalahan kenegoga, dobal muku kurang kulata beli. Mga kulata beli na tawa tergawa. Tapi harus bersama. Saya punya keyakinan bahwa setelah pandemi COVID-19 ini pasti harga pisang akan stabil. Karena COVID-19, komite COVID saya bayangkan pasti Theo tahu. Tapi keyakinan kami bahwa kita tidak boleh putus asa dengan kondisi harga yang ada. Tapi karena kada ite koleo menggoga turun harga akhirnya poka tawa koneka gitu ya. Karena pisang itu banyak fungsinya. Kalau ngajit yang lah, oleh itu jantung pisangnya itu bisa dibuat sayur. Di Tarragona harus giatkan dan menanam pohon pisang di setiap kebun yang belum ditanam pisang. Itu kuota ya mohon kerja daripada kerja sama gowa launa tahu ite obat bon sana sini hasilnya min. Dan nomor dua laku bahwa utang di tewata mesena karena kerja sawah. Utang mesin itu karena kerja sama. Apa boleh harga dia goga? Dia mata kabet dia. Kita coba kita rubah. Engkau usahakan supaya setiap lahan-lahan yang kosong harus kita tanam jagung. Kebetulan ada program untuk menanam jagung. Maksud jagung bukan hanya karena kita dapat bantuan, tapi harus ada upaya dari dalam diri kita untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanam jagung. Di Ankole berilaturahmi. Satu senana bahwa dengan kita menanam jagung terjamin dia punya pembelinya. Komedano IPT mata walida, tapi dianggap ada pengusaha untuk menanam. Di Tarragona manfaatkan lahan yang ada untuk kita tanam jagung. Ndema masih kain yang saya banggakan. Tentu program yang unggulan yang sudah saya jalankan selama 6 tahun ini juga Tombo Wai. Saya pikir tak dia perlu Tombo Wai kok. Tapi no yang rasa itu no yang rasa itu. Cuma jawab kau enggak. Nika kau pura ita kau tekan kan. Sudah kesuan enggak harus pelihara, harus jaga. Karena ini adalah aset yang paling penting untuk desa ini. Kenapa saya selaku kepala desa selalu mendorong pengurus air ini supaya kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk menjaga dan memelihara jaringan air ini harus betul-betul lahir dari niat atau ketulusan hati untuk melayani masyarakat. Karena Tomo tentang Waego ini adalah pekerjaan sosial, karena dia bukan bisnis. Dan saya yakin bahwa terkait dengan pembayaran kubikasi air yang kita setorkan ke pengurus air ini,
tidak seberapa, mengata 10.000, mengata 15. Ketimbang itu beli bayar oleh tangki 75.000 satu tangki, pakainya hanya 3-4 hari. Apan kalau menggawi tega mengapesta Kopaden baru, tentu kita harus mengeluarkan uang sampai ratusan ribu. Tapi dengan adanya air ini kita sangat terbantu. Ya, kita sangat terbantu. Karena itu saya berharap supaya ini harus dijaga, ini harus dipelihara. Neka karena pengurus atau jagana, tapi itu tahu karena ini adalah aset bersama, asetnya rakyat Kako. Ya. Sudah itu yang berikut, tentu kita sadar bahwa dinamika politik kita yang ada di desa ini sungguh membuat kita merasa tersenyum, karena pilihan berbeda itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena tumbuh politik egote tumbuh hanya so dan main tapi karena lesogoga bagaimana pemerintah membuat dia punya tahapannya sehingga seolah-olah bahwa ada kelompok kekuatan politik yang dibangun di atas kesadaran karena punya pandangan, punya prinsip yang sama dalam upaya untuk mau membangun kehidupan di desa ini kepada arah-arah yang lebih baik. Tentu isendema CKN sama layang levegono karena masih banyak harapan, masih begitu besar menaruh harapan kepada saya supaya apa yang menjadi harapan disalurkan, dititipkan kepada pemimpin yang terpilih supaya harapan itu kelak akan terwujud. Karena itu saya punya keyakinan bahwa kehadiran Bapak Ibu Ndema keluarga besar baru golo Viego oleh tempat tentu mau menitipkan pesan supaya apa yang sudah dibuat harus dipelihara dan dijaga. Sudah itu apa yang belum harus dilanjutkan. Asal sepakat ya? Sepakat. Ya. Ini penting supaya kami juga yang mau jadi calon ini ya toh kudut manga keikhlasan, ketulusan hati kami untuk melayani masyarakat. Ya, karena omenggo saya mengangkat pada pemimpin yang mau membangun sesuatu, tentu go jangan ya itu terlakukan akuin kerang ya. Tapi kalau memang lahirnya dari bawah, pemerintah hanya mau menjalankan, itu baru namanya pembangunan yang betul-betul lahir dari masyarakat. Ya. Setelah itu, yang berikut pemadol tonton bogote atau mesin koda Rwandagu ganggo diusahakan dalam proses yang kurang lebih 2 bulan ini ke depan harus ciptakan suasana yang aman, damai di antara kita. Nekalan yang pilihan berbeda akhirnya itega tejak tahu, itega musuh tahu. Tuh gitu maksud politik ego. Negara ini membuat demokrasi supaya kesempatan untuk masing-masing IT bisa menilai dan melihat figur pemimpin siapa yang layak dan pantas untuk menjalankan tugas dan amanah yang diembankan oleh pemimpin itu. Karena itu saya berharap supaya dalam proses yang berjalan kurang lebih 2 bulan ke depan ini, para sakit mau
Tombo ngasang data, apalagi tombo ngasang jawab kami calon asih gitu, asih kan tombo ada. Karena kalau kita mencitrakan kebusukan atau kejelekan orang lain, apalagi kami calon, ya loh. Karena sadar dulu kami, dia melihat kami punya kelemahan, ya, kami punya kelemahan. Tapi jangan dijadikan kelemahan itu sebagai tombak untuk menghantam lawan. Kemudian itu, saya takutnya ketika satu saat anak ditegur seriak tombak kejelekan datang, dia ada niat juga mau jadi pemimpin, sehingga kau jangan data dia. Kalau kita tidak nongkota tombak kan. Kita langkau nasi tombak karena hanya persoalan waktu saja, kita ini jadi pemimpin. Karena mungkin begini, kesempatan kita untuk hari ini belum, tapi 3-10 tahun ke depan mungkin rahmat dan berkat Tuhan kalau dia mungkin. Karena itu harus tanamkanlah nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat. Nega pusuanta. Itu yang paling penting. Karena kami koleo tidak mungkin seperti ini terus nanti. Itu apa? Pakai dongkar kalemain. Dele omeng gores lata. Am sepak boleh gitu. Dan memang itu sudah hukum alam. Tapi kata mesena bahwa ketika kita menjadi pemimpin, kita tanamkan nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat. Dah hormat Tuhan pun, sehingga kau jangan data, bodoh kepala desa teriak gitu dan noi, gitu tombona, gitu panena, gitu kau teromono jadi kepala kau. Tombo ngasakuin, kau menguntung itu mangga. Saya dalam permenungan pribadi begini, selama saya jadi kepala baru saya tahu bahwa ada utang. Kok kita membayar lagu mengutang, tapi sebelum aku kepala tim membayar lagu utang. Tapi bukan soal itu. Tapi kata mesena bahwa ketika kita ada niat mau membangun dan melayani masyarakat, harus dengan keikhlasan hati, dengan ketulusan hati, dan wartakan kebaikan kepada masyarakat. Kita ranggona, tigidaku, sangitang keluarga besar, saya titipkan satu pesan bahwa jangan hanya karena beda pilihan, akhirnya kita beteta WCKI, kote jangan tahu, karena proses demokrasi ini hanya sementara, ya. Tapi tombo ACKI itu kekal sampai kapanpun, apalagi tombo darah. Sudah itu yang berikut, tombo jadi pemimpin kolego, tombo rombo jadi itu apa enggak? Rombo jadi itu apa enggak? Karena itu ketika kita menggolongkan kelompok-kelompok, apalagi tombo pangago itu sangat tidak ideal dalam kita mau mendidik keluarga atau masyarakat. Karena apa? Ketika lahir kelompok atau panga-panga membuat kita sekat, buat sekat. Karena itu pemimpin yang lahir dan terpilih menjadi pemimpin itu adalah pemimpin tetau. Tengok jauh pemimpin oleh kelompok yo ya, pemimpin oleh pangayo ya, tinggi itu jauh. Sudah itu yang berikut, ketika kami ini terpilih, tentu seluruh kebijakan yang kami buat itu tengok oleh kelompok-kelompok panen, tapi dilihat berdasarkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Itu. Kok pandai salah aku bagian dia teteduku aku dahi pandai salah dia.
Tidak mungkin seperti itu. Ya, kita ranggona sekali lagi saya minta supaya mereka manga tak tahu apa yang boleh jawab tahu hanya gara-gara beda pilihan. Sudah itu satu lagi pesan saya, mereka pernah paksa atak. Ingat, ketika kita memaksa orang untuk menyatakan bahwa harus pilih A atau si B, itu adalah dosa yang paling besar, merampas hak asasinya sebagai manusia. Biarkanlah dia berpikir secara sehat, biarkan dia memilih pemimpinnya berdasarkan nurani dan kehendak hatinya. Karena konsekuensi ketika dia memilih pemimpin berdasarkan suara hatinya, plong rasanya, puas rasanya, tapi mengo keren, pilih karena dasar tekanan, dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman. Itu berarti kemerdekaannya itu terkekang. Di Taranggona, saya selalu ngomong kepada teman-teman tim relawan, ometekat ma'adukoite, salah satu di antara keluarga kita, mereka paksa. Karena dia terdosa itu. Tapi kalau kita pakai cara-cara yang elegan, yang cantik, kedepankan program, kedepankan visi misi calon, saya pikir mengenai kita, saya ingat kode ya, pasti paham, mau tak mengerti, sehingga pasca jawab kreatu ayota. Tapi minggu jangan, ini kata mana? Oh kita ikali, berani kat lari kau, mereka kali kaku. Oh gitu maksud politik. Semangat semangat terus tuan. Oh nggak waktu sente, semangat kita. Kok mana tak paksa minggu, kau harus pilih kau itu. Itu yang paling penting. Saya pikir mungkin waktu, I don't tahu acara itu. Saya dengar lihat jawab nggak harus mengacara goyang, tapi mengacara goyang kalau sampai jam 11 deh. Karena memang kita harus pikir juga waktu. Saya rasa itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ataupun tingkah laku saya, dengan hati yang sangat ikhlas saya menyampaikan mohon maaf dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih.